Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan videonya Pak Ugi gitu ya di channel YouTube ini. Kita akan ngomongin tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar gitu ya. Nanti video ini akan dibagi menjadi beberapa part gitu ya. Sekarang part yang awalnya dulu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi ini materinya ada di kelas 9 kalau secara kurikulum 2013 nih ya. Masih pakai yang ketilas, tapi kalau misalkan kurikulumnya berubah pun ya mau di kelas manapun nantinya ya ini insya Allah bakal terpakai juga lah ya. Intinya yang akan kita bahas sekarang adalah topik bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Pokoknya bikin memeknya dulu di sini, kasih judul pangkat dan akar lah, kita singkat lah ya, pangkat dan akar. Oke, ini BAB-nya atau seasonnya gitu ya, pangkat dan akar. Nanti akan ada beberapa episode dari pangkat dan akar ini gitu ya, yang akan dibahas di sini adalah yang pertama kita akan ngomongin tentang bilangan, kalau singkat ya, bio berpangkat positif gitu ya. Maksudnya bilangan berpangkat bilangan yang positif lagi gitu ya di sini tuh. Oke, terus nanti lanjutannya ada bilangan berpangkat 0. Mungkin ini di materi SD belum pernah diajarkan gitu ya. Jadi kita akan bahas, emang ada gitu bilangan berpangkat 0, gimana gitu ya. Terus yang ketiga bilangan berpangkat negatif ya. Ini masuk ke episode 1 gitu. Episode 1 set ini kita kotakin warna biru lah ya. Oke, yang episode 2 nya nanti kita lanjut lagi ke topik yang ngomongin tentang sifat operasi bilangan berpangkat. Oke, nanti ini ada 3 sub episode gitu ya. Jadi yang pertama ini operasinya, operasi perkalian gitu ya, bilangan berpangkat nanti operasi perkalian gimana gitu ya. Terus kemudian yang pembagiannya gitu. Terus ada yang ketiga pangkat yang dipangkatin lagi gitu ya. Bahasanya nggak formal, nggak apa-apa lah ya. Nanti yang penting maksud si konsepnya kalian dapat gitu lah ya. Oke. Terus masuk ke bentuk akar yang episode ketiga nih ya. Ini episode 3. Aduh, like sini lah. Bentuk akar. Oke, bentuk akar apa aja yang dibahas nanti. Pertama ya tentang konsepnya dulu ya, konsepnya atau bentuk akar, yang dimaksud bentuk akar itu apaan gitu ya. Nanti kita bahas di konsepnya. Terus nanti dimulai juga dengan bilangan berpangkat 2 itu atau bilangan kuadrat. Terus nanti baru kita ngomongin tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar gitu ya. Terus kemudian yang ketiga operasi kali dan bagi gitu ya. Oke. Mungkin ada yang nanya kenapa kok di sini nggak ada penjumlahan sama pengurangannya gitu ya. Nanti kita bahas di episode kedua ya. Nanti setelah yang ini. Kemudian terakhir ada merasionalkan. Oke, ini episode ke-3 atau bisa jadi nanti supaya materinya tidak terlalu banyak atau misalkan terlalu numpuk dalam satu
episode gitu ya. Nanti mungkin dibagi dua aja lah ya. Ini episode ketiganya itu yang konsep dan operasi gitu ya. Kemudian episode 4-nya operasi dan rasional. Terus kemudian ada materi pengayaan juga di sini gitu ya. Ada juga bilangan berpangkat pecahan gitu ya, pecahan A per B lah ya gitu ya, misalkan bilangan pecahan biasa atau bilangan rasional. Nanti ini masuk ke materi pengayaannya gitu ya, di season atau BAB pangkat dan akar ini ya. Oke, jadi nanti kita akan bahas dulu di episode 1 bilangan berpangkat, bilangan berpangkat positif maksudnya, bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif dulu gitu ya. Ini yang basicnya dulu, kemudian nanti dilanjutnya ke yang berikutnya. Nah, terus ada tiket masuknya dulu atau prasyarat lah ya. Jadi sebelum masuk ke materi ini, karena matematika itu kan materinya tuh harus berlevel atau berjenjang gitu. Jadi kalau misalkan kalian dulu di SD belajar langsung perkalian tanpa tahu dulu penjumlahan pengurangan gitu, itu nggak akan bisa gitu ya, akan sulit. Kalaupun memang dipaksain juga akan sulit pisan gitu. Jadi buat materi ini, pangkat dan akar ini, kalian harus bisa dulu atau misalkan udah lancar dulu. Kalau kasih dulu prasyarat ya, prasyarat. Yang pertama adalah perkalian 1 sampai 10 ini hafal. Sangat disarankan. Wajib hafal gitu ya. Apalagi sekarang udah kelas 9 mungkinnya, ini materinya kelas 9. Apalagi nanti mau masuk SMA, perkalian 1 sampai 10 masih belum hafal, akan kesulitan banget kalau misalkan nanti bertemu dengan matematika. Ya pantas aja gitu ya, nanti kalau misalkan untuk belajar matematika jadi takut atau jadi makin pusing dan nggak bisa, dan jadinya malah mental blocking gitu ya. Jadi disarankan 1 sampai 10 harus hafal. Kalau belum hafal gimana? Ya berarti kalian bisa upayakan dengan cara ngeprint tabel perkalian 1 sampai 10 gitu ya. Nanti kalian sewaktu-waktu lupa bisa lihat lagi di situ. Semakin sering pakai tabel perkalian itu, semakin mudah dihafal gitu ya. Jadi dengan sendirinya juga nanti hafal sendiri. Terus kalau misalnya untuk yang menggunakan alat bantu kalkulator itu untuk perkalian itu sangat dilarang, maksudnya janganlah kalau bisa gitu ya, karena nanti akan ketergantungan gitu ya 1 sampai 10, kecuali ya misalkan udah perkalian yang udah gede-gede gitu ya, itu bisalah kalkulator, atau misalnya pakai sempoa atau jari matika, silahkan gitu ya, pakai metode yang lainnya. Tapi 1 sampai 10 ya wajib hafal dulu lah ya gitu. Terus yang prasyarat kedua ini ke operasi bilangan pecahan, kayak misalkan 0,3 kali 0,2, 0,3 tambah 0,2, 1/2 tambah 1/3 ya, kayak gitu-gitu. Ini materinya di kelas 7 dibahas di SMP nih ya, atau di SD bukan udah dikenalkan gitu ya, udah harusnya udah pada bisa. Tapi memang banyak yang nggak sedikit lah ya, maksudnya yang alergi dengan yang pecahan, operasinya apalagi gitu ya, liar dan lain sebagainya gitu ya, karena tahapan sebelumnya di pelajaran matematika itu ada yang miss, atau misalkan ada yang belum siap atau belum matang gitu, jadinya berlanjut ke sini ya makin pusing. Jadi tahapan yang sebelum untuk masuk ke sini, operasi perkalian 1 sampai 10 hafal gitu ya, terus kemudian operasi bilangan pecahannya juga insya Allah nanti di pertengahan bisa mau jelasin lagi lah ya. Terus kemudian yang ketiga, operasi bilangan bulat. Bilangan bulat ini materi kelas 6 kalau nggak salah SD, atau di kelas 7 juga dibahas lagi kalau nggak salah ya. Di kelas 7 dibahas lagi ya, tadi Pogi cek. Nah maksudnya atau contohnya kayak gimana operasi bilangan bulat itu, kayak misalkan positif 3 tambah positif positif 3 dikurangi 8 misalkan,
atau 3 dikurangi 8. Negatif 4 kali negatif 12 misalkan. Kayak gitu hasilnya, negatif ya negatif. Apakah jadi positif atau negatif nanti hasilnya gitu ya. Nah kayak gitu-gitu ya, itu juga wajib untuk dihafalkan. Atau misalkan dipahamin lah ya, bukan hafal doang gampang. Tapi kalau nggak paham ya sewaktu-waktu lupa gitu ya, namanya manusia gitu suka lupa-lupa. Ya jadinya akan masalah juga gitu ya. Gitu ya, kalau untuk yang belum hafal 1 sampai 10 perkalian, silahkan dipersiapkan tabel perkaliannya. Boleh di print atau bikin tulis tangan sendiri juga silakan gitu ya, yang kalian nyamannya gimana aja. Tuh, ini BAB pangkat dan akar kurang lebih kayak gini ya si bahasannya. Nanti kita akan coba masuk dulu berarti ya ke episode 1 yang ini ya. Nah ini nih, ini dihapus dulu ya. Masuk ke episode 1, bilangan berpangkat. Oke. Part 1 dulu, pangkatnya yang positif dulu ya. Pangkat positif. Maksudnya pangkat positif itu apa gitu ya. Contohnya gini, maksudnya adalah ketika misalnya kalian nemuin angka 2 dipangkatin 4 gitu misalnya ini ya. Jadi di sini adalah maksudnya adalah pangkat positifnya itu ini bilangannya positif, jadi si pangkatnya itu ini bilangannya positif 4 gitu ya, bukan 2 pangkat negatif 2. Nah, itu nanti bahasan berikutnya. Maksudnya gimana kalau misalkan ada 2 pangkat 4? Ya berarti ini kalian definisinya, balik ke definisinya, pangkat itu adalah perkalian yang berulang gitu ya. Perkalian berulang ini, si angka 2 yang dipangkatin 4 ini, 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali gitu ya. Berulang sebanyak 4. Nah gini, 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Jadinya ya kalau dihitung sampai akhir ya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 gitu ya. Kayak gitu maksudnya ya, bilangan berpangkat positif itu. Jadi berupa pengulangan operasi perkalian. Ada istilah yang kalian akan temuin. Salah satunya ini adalah basis ya. Jadi 2 ini, bilangan yang dipangkatin ini disebutnya tuh sebagai basis. Basis yang dipangkatinnya itu gitu ya. Lanjut. Contoh yang lainnya, misalnya ada 3 pangkat 3 maka gitu ya. Lihat di sini basisnya 3, pangkatnya juga 3 gitu ya. Jadi di sini 3-nya berulang sebanyak 3 kali gitu ya. Hitung 27 gitu ya. Kalau misalnya 3 pangkat 10 gitu ya. Ya berarti ini maksudnya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10 kali gitu ya. Banyak ya. Kali 3 kali 3 kali 3. 1 2 3 4 5 gitu ya. Gini aja lah. Biasanya kalian akan nemuin juga yang bentuk begini, tapi biasanya suka dikasih keterangan ini. Ini orang-orang matematik suka pengen nyikat-nyikatnya biar cepat gitu ya. Gitu. Ada yang kayak gini lah ya, maksudnya menyingkat. Tapi yang perlu ditekankan adalah berarti pangkat yang positif begini gitu ya, itu maksudnya adalah pengulangan bilangannya itu sebanyak berapa kali gitu ya. Jadi bilangan berpangkat positif ini, apapun bilangannya, kalau misalkan dipangkat positif gitu ya, itu maksudnya dari perkalian berulang. Sama halnya juga dengan negatif 2 nih ya. Negatif 2 dipangkatin 3 misalnya. Ini berarti basisnya kan negatif 2 ya. Nih basisnya tuh negatif 2. Pak, kenapa ada tanda kurung di sini gitu ya? Tanda kurung di sini maksudnya adalah angka
atau basis yang dipangkatinnya itu si negatif 2-nya gitu ya, sepaket sama si negatifnya. Nih, jadi yang berulangnya itu adalah ya berarti negatif 2-nya gitu ya. Negatif 2-nya. Min 2 kali min 2 kali min 2. Pak, kok nggak ada simbol silangnya? Perkaliannya mana ini? Ini juga maksudnya perkalian ya. Jadi simbol perkalian itu tidak selalu harus tanda silang begini ya, bisa juga nggak ada gitu ya. Jadi hanya angkanya ini bertempel ini, tapi harus ada tanda kurungnya untuk pemisah antara bilangan yang satu dengan bilangan yang lainnya gitu ya. Min 2 kali negatif 2 kali negatif 2 ya. Ya kalian tinggal hitung aja gitu ya. Negatif 2 kali negatif 2, negatif kali negatif positif ya, positif 4. Positif 4 kali negatif 2 ya berarti jadi negatif 8. Oke, terus yang tadi Pak Wi bilang prasyaratnya adalah jadi kalian harus hafal dulu atau tahu dulu operasi bilangan bulat yang kayak gini nih. Ini Pak Wi tulis di sini ya. Bagi yang lupa bisa kalian catat positif kali positif gitu ya, bilangan positif kali bilangan positif itu hasilnya akan jadi positif. Positif kali negatif ya negatif gitu ya. Negatif kali positif gitu. Ya negatif. Negatif kali negatif positif gitu ya. Ini kalian bisa catat kalau misalkan ada yang belum hafal, atau misalkan cara ngapalin simpelnya ya kalau tandanya sama gitu ya, sama-sama positif atau sama-sama negatif ya artinya positif, selain itu negatif gitu ya. Kalau ada tandanya beda maksudnya jadi kayak negatif. Ada juga yang ngapalinnya kayak gini, yang benar dikalikan dengan yang benar yang benar dikatakan benar ya hukumnya benar, yang benar dikatain salah gitu ya hukumnya salah, yang salah dibilang benar salah gitu ya, yang salah dikatakan salah benar gitu hukumnya. Ada yang kayak gitu ya, silakan lah ya, masing-masing orang ada yang tekniknya beda-beda untuk ngapalin gitu ya. Oke, itu yang berkaitan dengan bilangan bulat gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kayak gini, nggak ada tanda kurungnya, negatif 2 pangkat 3. Kalau ini dibacanya negatif 2 dipangkatkan 3. Ini negatif 2 pangkat 3. Nah oke, ini tanda kurung ngaruh banget gitu ya si maknanya. Kalau yang di bawah ini gitu ya, yang dipangkatin hanya angka 2-nya aja. Hati-hati ya, sekali lagi. Yang ini kalau nggak ada tanda kurungnya ya, yang dipangkatin itu hanya angka 2-nya aja. Jadi ini tanda kurung tuh ngaruh banget maknanya gitu ya. Jadi kalau kita tulis gitu ya, perkalian berulangnya, ini negatifnya di luar gitu ya, yang angka 2-nya yang berulangnya. Nah gini ya, ini kalau misalkan kita hitung 2 kali 2 kali 2 8 ya, 8 ketemu sama negatif ya jadi negatif 8. Tapi Pak ini kan sama aja ini hasilnya, kenapa ada repot-repot kayak begini? Betul kalau misalkan si pangkatnya ganjil gitu ya, tapi kalau jadi masalah ketika pangkatnya genap. Coba kita lihat di sebelah sini nih ya, di sebelah sini lah ya. Ini Pak Ogi coba geser dulu ininya, pakai warna ungu lah ya di sini. Biar rapi ya, pakai penggaris nih, set set. Oke. Yang jadi masalah kalau misalkan si pangkatnya genap, negatif 2 dipangkatin 4 misalnya dengan negatif. Nah dengan yang ini nih ya. Oke, coba kita hitung yang atasnya, negatif 2 negatif 2 negatif 2 negatif 2. Ingat ya, kalau di tanda kurung ini yang dipangkat ada sepaket sama tanda kurung, sama yang ada di dalam tanda kurungnya. Negatif kayak negatif, positif 4 ya. Ini negatif kayak negatif, ini positif 4. 4 kali 4 jadi 16. Positif ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini nih.
Negatif kan di luar ya, yang dipangkatin hanya angka 2-nya aja. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berulang sebanyak 4 kali, tapi negatif di luar. Ini kan 16 ya. Nah, ketemu sama negatif ini jadi negatif 16. Ini beda, kayaknya yang atas mah positif, yang bawah itu negatif. Jadi hati-hati ya ketika misalnya ada tanda kurung begini dengan yang tidak ada gitu ya, itu makna penulisannya atau makna perhitungannya itu sangat beda. Kalau misalkan ganjil ya kelihatannya kayak nggak ada masalah ya, tapi ketika pangkatnya jadi genap gitu ya, ini yang jadi masalah. Itu ya untuk konsep bilangan berpangkat positif pada bilangan bulat. Kalian bisa screenshot atau misalkan dicatat di buku gitu ya. Untuk catatan yang tapi ini lagi akan hapus nih. Masih lanjut yang bilangan berpangkat positif nih ya. Contoh yang lainnya, misalkan ada 0,3 pangkat 2 misalkan. Ini juga sama ya. Ingat kalau ada tanda kurung ini berarti sepaket yang ada dalam tanda kurung itu dipangkatkan 2. Jadi perkaliannya berulang sebanyak 2 kali ya. Ini 0,3 berarti kali 0,3. Hasilnya ya tinggal hitung aja ya, 0,09. Kok bisa 0,09? Kenapa nggak 0,9? Ada yang sering nanya kayak gitu. Hati-hati ya, di perkalian pecahan desimal ada aturan kayak gini. Kita kotak biasa gitu ya sebenarnya. 3 kali 3, 9. 3 kali 0, 0. 0 kali 3, 0 ya. 0 kali 0, 0. Nah, kotaknya mah biasa gitu ya, kayak kotekan angka yang biasa gitu maksudnya. Tapi di sini penentuan komanya yang sering kelupaan. Jadi lihat atau penentuan letak komanya tuh di sini atau di sini gitu ya, dimana penentuannya adalah berdasarkan angka yang dioperasikan sebelumnya. Jadi lihat di sini 0,3 dan 0,3. Yang pertama ini banyak angka yang di belakang koma. Yang pertama itu ada 1 nih ya. Ini juga ada 1. Kalau jumlahin berarti ada 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya juga sama. Akan ada 2 angka di belakang koma. 9 sama 0 ya, 2 angka ya. Berarti letak komanya tuh di sini. Hati-hati ya, bukan di sini. Jadi berdasarkan ininya gitu ya. Kalian bisa rewind lagi kalau misalkan perlu pengulangan. Itu ya untuk yang operasi pada bilangan pecahan desimal. Lagi misalnya ada 2/3 dipangkatin 2. Jangan 2, 3 aja. 3 misalkan. Nah, ini juga ya berarti kalian harus tahu juga operasi pada bilangan pecahan ya. Ini sepaket yang dalam tanda kurung ini dipangkatin 3 ya, berarti jadi 2/3 kali 2/3 kali 2/3 gitu ya. Cara ngaliinnya ya atas kali atas gitu ya, kaliin semuanya, ini kaliin ya, terus yang bawah sama yang bawah kaliin. Hasilnya 2 kali 2 kali 2 8 per 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 9 9 kali 3 27. Beres gitu ya. Ya ini kalau misalkan untuk operasi pada bilangan yang berpangkatnya positif gitu ya. Kalau misalnya kita lanjut lagi ke part 2 nih, bilangan berpangkat 0. 0 ini netral ya, dia bukan masuk ke bilangan positif, bukan masuk ke bilangan negatif gitu ya. Contoh kasusnya begini. Kalau ada 2 pangkat 0, hasilnya berapa? Kan kalau yang tadi bilangan berpangkat positif mah ya, contohnya 2/3 ya. Oh ini perkalian berulangnya sebanyak 3 kali gitu ya. 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Gitu ya. Kalau 0 gimana? Hasilnya 0 mungkin ya. Tapi ternyata salah. Kita coba lihat pola di sini nih ya. Lagi pakai warna biru lah buat kotekannya. Lihat. 2/4. Kita mulai dari sini ya. Ini kan artinya 2/4 tuh 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali 2-nya ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2.
Terus kemudian ini hasilnya berapa? Kita hitung 16 ya. Nah, itu hapus aja lah, langsung aja 16 di sini ya. Ini 16. Terus kemudian 2 pangkat 3 berapa? 2 ke 2 ke 2 ke 2 8 ya. 2 pangkat 2 4, makin turun ya. Udah 2 1 ya, 2 pangkat 1 2. Nah, udah 1 di aturan bilangan bulat gitu ya. Konsep bilangan bulat kan setelah 1 tuh ada, sebelum 1 tuh ada 0 ya. Nah, 2 pangkat 0. Ini gimana gitu ya? Kita bisa lihat polanya dari atas. 16 ke 8. Oh, ternyata ini tuh merupakan pembagian 2 gitu ya. 16 bagi 2 kan jadi 8. Terus kemudian 8 bisa jadi 4 kan dibagi 2 juga gitu ya. 4 ke 2 ya dibagi 2 juga. Berarti lihat pola dari sini gitu ya. Untuk yang selanjutnya kita bagi 2 lagi aja gitu ya, untuk nggak tahu setelah 2 itu berapa. Setelah 2 pangkat 1 tuh 2 pangkat 2 hasilnya berapa. 2 bagi 2 1 ya. Bahkan di sini kita bisa tulis hasilnya 1. Oh, jadi 2 pangkat 0 tuh 1 Pak gitu ya. Oke. Nah, ini nih ya jawabannya tadi. Ini jawabannya itu 1. Tapi kalau misalkan untuk bilangan yang lainnya gimana? Ya, kita aja coba ya ke 3 lah, misalnya nggak usah yang gede-gede. 3 pangkat 3 aja. 3 pangkat 3 27 kan ya. Terus kemudian 3 pangkat 2 9. 3 pangkat 1 3 gitu ya. 3 pangkat 0. Nah, kita lihat lagi polanya dari sebelumnya nih. 27 ke 9. Oh, dibagi 3 kan ya. Ini dibagi 3 juga. 3 ke yang selanjutnya ini ya berarti bagi 3 juga ya. 3 bagi 3 1. Maka bisa kita simpulkan kalau ada bilangan, katakan dia bilangannya itu ya A lah ya. Misalkan ada bilangan dia pangkatnya 0, maka hasilnya akan selalu 1. Kalau nggak percaya, cobain aja ke angka yang lainnya. Misalkan 5, itu 5 pangkat 0. Pakai aturan yang berulang tadi gitu ya. Pasti nanti pas masuk ke 5 pangkat 0, hasilnya akan jadi 1 juga gitu ya. Dan seterusnya. Tapi ini ada syaratnya. Jadi si A-nya ini nggak boleh sama dengan 0. Jadi kalau ada 0 pangkat 0 itu ada bentuk yang tak wajar gitu ya. Nanti kalian akan bahas lagi di jenjang berikutnya, mungkin di SMA atau di topik yang lainnya gitu ya. Jadi syaratnya bilangan berapapun kalau misalkan dipangkatin 0, hasilnya akan selalu 1, kecuali untuk 0 ya. 0 pangkat 0 itu enggak kita bahas di sini ya. Gitu ya untuk yang bilangan berpangkat 0. Kalian bisa screenshot dulu bagian sini untuk dicatat gitu ya, karena udah penuh nih papan tulisnya. Sekarang kita bisa lanjut lagi ke part terakhir, bilangan berpangkat negatif nih ya. Oke. Yang ketiga, bilangan berpangkat negatif. Kita lanjut lagi ke contoh kasus aja ya. 2 pangkat negatif 2 lah misalnya gitu ya. Emang bisa Pak gitu kalau misalkan pangkatnya negatif ini? Kalau yang tadi positif kan dia berkali berulang. Kalau misalkan pangkatnya 0, ya udah pasti hasilnya 1 gitu ya. Kalau negatif gimana? Sama kayak tadi, kita coba eksperimen lah ya. Kita bilang jadi dari pangkat yang polanya gitu ya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 itu 4, terus 2 pangkat 1 itu berapa? 2 pangkat 0 1 gitu ya. Nah, sebelum angka 0 di sebelah kiri itu ada negatif 1 kan ya. Nah, kita lihat lagi aja polanya, samain lagi aja nih polanya nih. Ini kan bagi 2 terus ya. Ini bagi 2 gitu ya, ini bagi 2 juga, ini bagi 2 juga. Nah, pas ke sini ya udah dibagi 2 juga, 2 lagi aja ya, 1 per 2 gitu ya. 1 dibagi 2 ya 1 per 2 gitu ya. Nah, setelah negatif 1
Iya, berarti jadi negatif 2 gitu ya. 2 pangkat negatif 2 setengah atau 1/2 ya kita bagi 2 lagi aja. Jadi 1/4 gitu ya. Atau kita bisa tulisin di sini itu 1/4, 4 kan 2 pangkat 1 nih ya. 2 pangkat negatif 3. Iya, berarti 1/8 bagi lagi 2 ya. 1/4 bagi 2 jadi 1/8. Atau kita bisa tulis lagi atau dibentukinnya dibedain gitu ya. Ini 2 pangkat 2, sorry tadi. Makasih yang udah bilang. Ini 2. Nah, ini 2 pangkat 3 itu ya, 8 tuh dan seterusnya. Kita bisa lihat pola di sini. Kalau untuk yang pangkatnya negatif gitu ya, lihat asalnya dia pangkatnya itu negatif, tapi dijadiin bentuk pecahan 1/, gitu ya, maka berubah jadi positif ya. 2 pangkat 2 gitu ya, tapi ada satunya gitu ya. 2 pangkat negatif 3 jadi 1/2 pangkat 3. Maka kita bisa simpulkan di sini kalau misalnya ada bilangan berpangkat negatif gitu ya, A pangkat negatif M gitu ya. Ini 2 bilangan yang terserah bilangan berapapun. Maka kalian bisa jadikan dia bentuknya pangkat positif gitu ya, dengan cara 1/, gitu ya. Di sini A-nya berubah jadi pangkatnya. Nah, ini nih ya, ini sifat yang kedua itu ya. Tadi yang pertama tuh yang pangkat 0, sekarang yang pangkat negatif. Ini aturannya begini nih. Nah, gitu. Tadi ini udah kejawab ya, 2 pangkat negatif 2 itu adalah 1/4 hasilnya ya, atau bisa dibentukin jadi 1/2 pangkat 2. Contohnya misalkan. Contoh, kalau misalkan ada 3 pangkat negatif 6 misalnya gitu ya. Maka lihat di aturan rumus ini nih, kalau ada pangkatnya negatif gitu ya, ini negatif, maka kalian bisa bentukan dia jadi pangkat positif dengan cara 1/3. Nah, asalnya negatif 6 nih, jadi berubah jadi positif gitu ya, jadi pangkat 6. Setelah ini kalian mau hitung lanjutannya, tinggal hitung aja nih, 3-nya berulang sebanyak 6 kali ya, karena pangkat positif tadi. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, banyak 6 kali nih ya, 1, 2, 3, 4, masukkan 1 lagi. Nah, ya panjangin lah dikit lagi tuh, gitu ya. Jadi ini untuk operasi, bukan operasi sih ya, untuk sifat bilangan berpangkat. Tadi kita udah bahas pangkatnya yang positif gitu ya, itu merupakan perkalian berulang. Kalau pangkatnya 0 itu hasilnya 1 selalu, kecuali yang angka 0 ya. Terus kemudian bilangan berpangkat negatif, kalian bisa ubah dulu bentuk menjadi pecahan begini ya, 1/, kemudian pangkatnya berubah jadi positif. Setelah itu ya balik lagi ke definisi bilangan berpangkat positif yang gimana gitu ya, kayak gini contohnya. Silahkan kalian boleh screenshot dulu kalau ada yang bingung atau misalnya cepetan penjelasannya, kalian bisa rewind lagi video ini. Setelah ini kita coba hiburan Sugro 1 ya.